Breaking news, Shin Tae-yong dipastikan bertahan di timnas Indonesia. 3 faktor Tae-yong nafsu inginkan Jay Itzes perkuat timnas Indonesia. Sindiran menohok Menpora kepada klub-klub Liga 1. Timnas U16 full pemain keturunan. Shin Tae-yong dipastikan bertahan di timnas Indonesia minimal sampai kontraknya berakhir pada 30 Juni 2024. Sebab tim nasional yang digadang-gadang membidik Shin Tae-yong, Korea Selatan, akan mengumumkan pelatih permanen mereka pada Mei 2024 mendatang atau ketika STY masih terikat kontrak bersama timnas Indonesia hingga 30 Juni 2024. Jumat 16 Februari 2024, Federasi Sepak Bola Korea Selatan resmi memecat Jurgen Klinsmann dari kursi pelatih timnas Korea Selatan. Setelah memecat Jurgen Klinsmann, KFA sepakat akan menunjuk pelatih lokal sebagai juru taktik timnas Korea Selatan. Menurut laporan News 1, ada 4 pelatih lokal yang masuk radar KFA. Mereka ialah Hong Myung-bo, Hwan San-hong, Choi Yong-soo, dan Shin Tae-yong. Singkatnya, KFA menunjuk Hwan San-hong sebagai pelatih interim pada Selasa. Ia ditunjuk memimpin San Heung-min dan kawan-kawan saat menghadapi Thailand di 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 21 dan 26 Maret 2024. Jay Itzes jadi salah satu pemain abroad yang diinginkan Shin Tae-yong untuk memperkuat timnas Indonesia. Ada 3 alasan Shin Tae-yong nafsu menginginkan Jay Itzes. 1. Punya banyak pengalaman di luar negeri. Pengalaman Jay Itzes di laga profesional dimulai ketika memperkuat FC Eindhoven di divisi kedua Liga Belanda. Sebelumnya dirinya memang merupakan salah satu pemain akademi FC Eindhoven sejak tahun 2016. Setelah kurang lebih 2 musim berseragam FC Eindhoven, Jay Itzes lantas dipinang oleh Go Ahead Eagles yang berlaga di divisi pertama Liga Belanda. Barulah pada 1 Juli 2023, pemain yang lahir di Mierlo ini ditransfer ke klub Italia yang sempat berlaga di Serie A musim lalu, Venezia. 2. Salah satu pemain inti di Venezia. Berbeda dari kebanyakan pemain timnas yang tampil di luar negeri dengan menjadi pemain pelapis atau cadangan. Jay Itzes merupakan salah satu pemain utama yang kerap dimasukkan di starting line-up Venezia. Sampai saat ini Jay Itzes telah bermain sebanyak 14 kali membela Venezia di Serie B, di mana klub tersebut telah menjalani 15 laga, berarti Jay Itzes hanya absen 1 laga bersama Venezia. Membuat Jay Itzes jadi salah satu pemain penting di lini belakang Venezia bersama dengan Giorgio Altare dan Michael Svoboda. 3. Akan mengisi lini tengah timnas Indonesia. Alasan adalah posisinya yang bisa berperan di lini tengah. Mengingat saat ini tim Garuda memang sedang kekurangan pemain tengah potensial. Meski bersama Venezia, Jay Itzes lebih sering berperan sebagai bek tengah, namun dirinya juga bisa mengisi posisi gelandang bertahan dan gelandang tengah. Posisi gelandang inilah yang bisa dimanfaatkan STY untuk memperkuat lini tengah, terlebih saat ini, lini belakang timnas sudah dipenuhi oleh banyak pemain abroad potensial. Timnas Indonesia U23 akan tampil di Piala Asia U23 2024 yang digelar di Qatar itu. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong ditargetkan untuk membawa Indonesia lolos ke babak 8 besar. Namun Timnas Indonesia terancam tidak bisa menurunkan skuad terbaik di ajang ini. Pasalnya sejumlah klub Liga 1 menegaskan tidak akan melepas pemainnya ke skuad Garuda Muda. Sebelumnya pelatih Persija Jakarta Thomas Doll menolak melepas pemainnya. Dia hanya ingin melepas pemain jika termasuk dalam agenda FIFA. Terkait hal itu, Menpora Dito Aryo Tejo berharap pihak klub bisa memprioritaskan kepentingan timnas U23 dalam upaya mengharumkan merah putih. Ya, pastinya ini yang kami selalu monitor bahwa dari jadwal liga dan agenda-agenda FIFA ini kami berharap bisa selaras dan kalau dari saya, tentunya ingin ketika negara memanggil dan memperjuangkan merah putih. Apalagi jika agenda resmi FIFA. Kata Dito, kami berharap klub-klub bisa secara jiwa merah putih melepaskannya ke Timnas Indonesia U23, ujar Dito menambahkan. Timnas U16 full abroad. Terbaru pemain diaspora, Ferran Alinegara, menunjukkan rasa antusiasnya ketika namanya masuk di proyeksi membela Timnas Indonesia U16. Belum lama ini, tenaga ahli Kemenpora Hamdan Hamadan memberikan data pemain diaspora untuk Timnas Indonesia U16 kepada Nova Arianto selaku pelatih kepala.
Dalam postingan Hamdan Hamadan ada sosok Ferran Ali Negara dan satu pemain diaspora yaitu Matt Baker yang menjadi foto background. Hal itu direspons langsung oleh sang pemain via akun Instagramnya Ferran Ali Negara, membuat postingan ketika Hamdan Hamadan bertemu dengan Nova Arianto. Ia antusias karena ada potretnya. Saya berada di background, tulisnya di keterangan postingan tersebut. Adapun Ferran Ali Negara merupakan pemain diaspora yang memegang paspor Indonesia Belanda. Kedua orang tuanya berasal dari Indonesia. Ibu saya berasal dari Surabaya dan ayah saya setengah Serang Banten dan setengah Manado. Ucapnya dikutip dari Instagram @likov00bal_. Saya memiliki kedua paspor dalam kurung Indonesia dan Belanda sampai usia 21 tahun dan saya harus memilih satu di antara dua paspor itu, imbuhnya. Saat ini Ferran Ali Negara merupakan junior pemain timnas Indonesia, Rafael Struijk. Ia berkarier di ADO Den Haag. Posisi bermain Ferran Ali Negara merupakan kiper. Patut dinantikan apakah ia bakal dipanggil Nova Arianto untuk membela timnas Indonesia U16. Sedangkan Matt Baker, satu pemain diaspora yang juga gambarnya muncul ketika Hamdan Hamadan menyerahkan database ke Nova Arianto. Melansir dari Instagram @souta_astasia_talent, Matt Baker merupakan pemain yang lahir pada 13 Mei 2009. Usianya kini sudah beranjak 15 tahun. Nama aslinya adalah Matt Sitorus Baker. Ia memiliki darah Indonesia dari ibunya yang berasal dari Jakarta. Matt Baker sendiri tumbuh di Australia dan meniti karier sepak bola di klub lokal seperti Malvern City dan Box Hill United. Saat ini pemain berusia 15 tahun ini bergabung dengan Melbourne City U16. Ia bermain di beberapa posisi sebagai bek tengah, gelandang, hingga bek kiri.